Selamat bertemu kembali. Saat ini saya akan membawa quote daripada seorang perempuan, seorang wanita, tokoh dunia. Siapakah dia? Dia adalah Imelda Marcos. Imelda Marcos itu siapakah? Ya tentunya istri daripada Presiden Ferdinand Marcos. Jadi Imelda Marcos ini pernah menjadi ibu negara Filipina. Lebih detail dikit, Imelda Marcos kelahiran 1929 di Manila. Dia adalah seorang politisi Filipina. Karena suaminya menjadi presiden, dia otomatis ya menjadi ibu negara. Nah, karena terkenal pada waktu zaman Ferdinand Marcos itu adalah memakai atau mempergunakan uang negara sangat banyak sekali, ya otomatis termasuk istrinya juga kena. Malah yang banyak disoroti oleh umum malah istrinya, karena istrinya itu dianggap pemboros sekali. Pesta-pesta, belanja barang-barang mewah. Terus sebagai contoh saja, tercatat ini di Wikipedia itu, sepatu aja dia punya 3.000 pasang, itu tercatat itu. Bayangin, sepatu hanya satu orang 3.000 pasang. Kayak apa sepatunya itu? Itu sepatu saja, belum ke perhiasan yang tidak ternilai, itu luar biasa. Nah, begitu. Itu tingkah pola seorang ibu negara di Filipina yang bernama Imelda Marcos. Sehingga bersama suaminya, karena dianggap merugikan keuangan negara, yang tercatat di sana pada waktu dia digulingkan, Presiden Marcos digulingkan, dia memakai uang negara itu antara 5 sampai 10 miliar dolar US. Terus saat digulingkan tahun 86, dia sudah diperhitungkan ada uang yang dikembalikan ke negara sebanyak 3,6 miliar dolar US. Sudah dikembalikan ke negara. Tapi sisanya ya tidak ketahuan, hilang di bawah kepelarian di Pulau Hawaii, di Honolulu. Setelah dia jatuh, dia lari ke Hawaii atau diasingkan ke Hawaii, ya tentunya oleh pemerintah yang baru lah, pemerintahan Corazon Aquino. Nah itulah dia tingkahnya, sehingga rakyat Filipina tidak begitu senang sama setelah dia terguling gitu. Nah sekarang setelah dia disingkirkan ke Hawaii sekeluarga, Presiden Ferdinand Marcos yang meninggal setelah 3 tahun setelah di sana, tetapi Imelda Marcos ini sendiri balik pulang kampung, diperkenankan oleh Corazon Aquino, malah mencalonkan diri menjadi presiden sebanyak 2 kali. Nah, siapa ada yang mau mendukung? Orang sudah begitu keadaannya, akhirnya gagal. 2 kali mau mencalonkan jadi presiden, gagal. Padahal pernah dia dalam satu cerita ini, dia mengundang ribuan, 2.000 orang untuk pesta ulang tahunnya yang keberapa lah, itu 86 atau berapa. Terus orang-orang pada keracunan, hampir 200 orang keracunan waktu itu. Ya kacau lah acara ulang tahunnya Imelda Marcos. Jadi sampai tua pun dia masih berpoya-poya begitu. Nah, kita tidak melihat berpoya-poya riwayat hidupnya yang gemilang atau sekarang merana. Kita tidak melihat itu. Kita mencoba mempelajari quote-nya dia. Apa quote-nya dia itu? Bagaimana falsafah hidupnya itu? Bagaimanapun juga kan dia tokoh dunia. Ya ada tokoh dunia yang terakhirnya baik, ada tokoh dunia yang terakhirnya ya begitu, karena tidak dipercaya oleh masyarakat lagi. Nah, apakah quote-nya Imelda Marcos itu? Quote-nya adalah, jika Anda tahu seberapa kaya diri Anda itu bukan orang kaya. Jadi kalau kita tahu berapa kaya kita kaya, kita bukan kaya. Orang yang tidak
tidak tahu menghitung kekayaannya, nah itu baru orang kaya. Itu menurut Imelda Marcos. Mungkin dia merasakan sudah tidak tahu berapa uang yang dia punya, berapa aset dia punya, itu dia termasuk orang kaya. Walaupun kekayaannya itu dia dapatkan dari, ya kasarnya mengambil uang negara. Karena itu yang tercatat di dalam sejarah daripada Imelda Marcos dan Ferdinand Marcos, dia istilahnya memakai uang negara tidak tanggung-tanggung sampai dia revolusi damai oleh Corazon Aquino yang menggantikan Ferdinand Marcos jadi presiden. Jadi demonstrasi revolusi damai di sana jatuh ya, karena rakyat sudah tidak percaya lagi sama Ferdinand Marcos. Terlalu banyak yang mengambil uang negara lah, uang rakyat. Tuh akhirnya dia jatuh. Nah itu Imelda Marcos itu begitu quote-nya. Quote-nya itu adalah, kalau Anda bisa menghitung kekayaan Anda itu belum kaya. Tetapi kalau sudah Anda itu tidak bisa menghitung berapa banyak punya kekayaan, baru Anda kaya. Nah coba kalau di kita di sini, mungkin kita sudah punya rumah, punya mobil, punya pekerjaan. Itu aja kita sudah merasa diri kaya. Bagi seorang presiden ya itu tidak ada artinya. Dia maunya kekayaannya sampai tak terhingga, tak terhitung banyaknya gitu. Ya itu tentunya berbeda-beda tingkatan orangnya. Kalau orang yang kayak presiden itu mungkin iya. Tapi kalau seperti kita ini pejabat eselon 2, ya mungkin udah punya rumah, punya mobil, pensiun tenang, bercukupan, udah seneng lah kita, udah kaya lah itu. Mungkin demikian pendapat kita. Tidak setuju dengan pendapat dia. Apalagi sampai tidak tahu berapa banyak kekayaan kita. Nah itu tidak mungkin, dari mana seorang pegawai bisa mendapat kekayaan begitu besar. Paling-paling merampok atau korupsi. Nah kalau korupsi kaya tapi akhirnya masuk sengsara, masuk jeruji besi. Nah itu udah kaya lagi namanya. Kaya malah kaya membuat sengsara itu namanya. Nah, bukan kaya bahagia, kaya membuat sengsara. Itu tidak baik juga itu. Jadi quote-nya Imelda Marcos menurut kita itu mungkin tidak cocok kita terapkan di orang tingkat bawah. Mungkin cocok itu di orang tingkat atas, ya sejajar dengan itulah tingkatannya presiden, ya, yang tingkatannya itulah kira-kira baru cocok itu. Kekayaannya tidak terhingga, semua tanah semua dia punya, rumah dia semua, hotel dia semua. Nah itu sudah namanya bukan kaya lagi namanya, itu udah menguasai dunia namanya kalau begitu. Nah jadi kaya menurut versi kita ya cukuplah barang-barang kita, aset kita bisa dihitung itu aja. Itulah cukuplah sudah. Jadi quote-nya Imelda Marcos menurut kita tidak tepat. Itu quote hanya untuk orang-orang tingkat atas sekali. Demikian ulasan kita. Semoga ada manfaatnya bagi kita yang masih meniti kehidupan kita masih panjang. Silahkan kita berpikir harus bagaimana supaya kita, yang penting kita bisa bahagia. Dengan bahagia itu kita bisa mendapat kenikmatan hidup. Terima kasih. Sampai bertemu besok pagi.